Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Eni Hidayati, yang akan menyampaikan sedikit permasalahan berkaitan dengan sistem pendidikan di Asia Timur, khususnya yaitu Jepang dan Korea Selatan. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pengantar. Ya, pengantarnya apa? Bahwa setiap negara itu tentu memiliki sistem pendidikan masing-masing. Dan melalui sistem pendidikan itu, suatu negara dapat memelihara, mempertahankan nilai-nilai luhur, serta keunggulan-keunggulan mereka dari generasi ke generasi. Nah, studi perbandingan sistem pendidikan merupakan salah satu cara untuk mengetahui berbagai aspek yang berhubungan dengan sistem pendidikan negara tertentu, terutama yang berhubungan dengan kelebihan yang terjadi pada sistem pendidikan negara tersebut. Baik, kita masuk pada sistem pendidikan di Jepang ya. Baik, pendidikan formal itu mulai diadopsi dari kebudayaan Cina pada abad ke-6. Pelajaran yang diajarkan pada waktu itu adalah agama Buddha, Konghucu, ilmu pengetahuan, kaligrafi, dan sastra. Nah, kemudian masuklah sekolah Kristen yang mulai didirikan pada abad ke-16 oleh Franciscus Xaverius, seorang misionaris dari Portugal. Dia membawa hasil-hasil peradaban Eropa pada zaman itu yang diantaranya adalah alat musik. Dia juga memperkenalkan ilmu perbintangan, ilmu bumi, kedokteran, matematika, ilmu pengetahuan, bahasa Latin, bahasa Portugis, musik barat, melukis, dan juga memahat. Baik, bagaimana sekarang dengan penyusunan kurikulum pendidikan di Jepang? Ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika sekolah itu menyusun kurikulumnya. Yang pertama, mengacu pada standar kurikulum nasional. Yang kedua, mengutamakan keharmonisan pertumbuhan jasmani dan rohani siswa. Yang ketiga, menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Yang keempat, memperhatikan step perkembangan siswa. Yang kelima, memperhatikan karakteristik course pendidikan atau jurusan pada level SMA. Oh iya, pembaharuan kurikulum di Jepang itu mengikuti pola 10 tahunan. Nah, dalam hal itu, hal-hal baru itu dimasukkan dalam setiap perubahan kurikulum yang terjadi. Pertimbangan dilakukan adanya perubahan sosial dan ekonomi masyarakat Jepang khususnya dan dunia pada umumnya. Jangan lupa juga bahwa pendidikan di Jepang itu dipegang oleh 3 lembaga pengelolaan, yaitu ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta. Baik, kita akan mengulik sedikit tentang prinsip-prinsip sistem pendidikan, tentu saja pendidikan di Jepang. Yang pertama adalah adanya legalisme. Apa artinya? Mereka mengedepankan aturan hukum dan melegalkan hak setiap individu untuk memperoleh pendidikan tanpa mendiskriminasi. Yang kedua adalah administrasi yang demokratis. Artinya apa? Memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk memperoleh pendidikan dengan biaya yang masih terjangkau oleh masyarakatnya. Bahkan beasiswa bagi siswa yang berprestasi ataupun yang kurang mampu. Yang ketiga, prinsipnya adalah netralitas. Artinya, mengedepankan pandangan persamaan derajat setiap siswanya tanpa membeda-bedakan. Yang keempat, penyesuaian dan penetapan kondisi pendidikan memiliki tingkat kesulitan masing-masing, ya. Karena apa? Ini disesuaikan dengan tingkatan-tingkatan pendidikan yang ditempuh. Dan yang kelima, prinsipnya adalah desentralisasi. Artinya, penyebaran kebijakan-kebijakan pendidikan dari pemerintah pusat secara merata kepada sekolah yang ada di negara sehingga perkembangan dan kemajuan sistem pendidikan dapat diikuti dengan baik. Baik, saya lanjutkan ya. Kita sejenak akan melihat target pendidikan Jepang. Ya,
Targetnya pertama adalah mengembangkan kepribadian setiap individu secara utuh. Wah, luar biasa ya. Yang kedua, berusaha keras mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas baik pikiran maupun jasmani. Yang ketiga, mengajarkan pada setiap siswa agar senantiasa memelihara keadilan dan kebenaran. Yang keempat, setiap siswa itu dididik untuk selalu menjaga keharmonisan dan menghargai terhadap lingkungan sosialnya. Baik, berikutnya targetnya adalah setiap siswa dituntut untuk disiplin, menghargai waktu, dan memiliki etos kerja. Target berikutnya adalah pengembangan sikap bertanggung jawab terhadap setiap pembebanan pelajaran dan tugas yang diberikan kepada siswa sesuai dengan tingkat pendidikannya masing-masing. Dan target yang terakhir adalah meningkatnya semangat independen setiap siswa untuk membangun negara dan menjaga perdamaian dunia. Wah, luar biasa ya targetnya ya. Baik, kita tinggalkan sejenak pola dan kurikulum pendidikan di Jepang dan kita masuk untuk memperbandingkan dengan sistem pendidikan di Korea Selatan. Iya, Korea Selatan ini sekarang ini luar biasa ya perkembangannya. Bahkan justru berada dalam satu peringkat lebih maju jika dibandingkan dengan sistem pendidikan di Finlandia. Yang kita tahu Finlandia teratas ya, tapi ternyata sekarang tergeser oleh Korea Selatan. Bahkan Korea berada pada peringkat ke-11 dalam penilaian siswa internasional yang dilakukan oleh OECD, Organization Economic Cooperation and Development. Baik, kita juga melihat bahwa seluruh siswa juga berhasil menempati ranking tertinggi dalam tes komparatif internasional. Bahkan mereka memiliki tingkat kelulusan SMA 97%. Dan ini tercatat sebagai angka tertinggi di negara-negara maju. Ya, sebenarnya apa sih ya keunggulan sistem pendidikan di Korea Selatan? Baik, kita akan telaah sedikit ya. Bahwa sebenarnya reformasi kurikulum itu sudah dilaksanakan sejak tahun 1970-an. Dengan mengkoordinasikan pembelajaran teknik dalam kelas dan pemanfaatan teknologi. Dan ada 5 langkah yang dilakukan oleh para guru, yaitu mereka yang pertama adalah mereka ada mengadakan perencanaan pengajaran. Yang kedua, diagnosis murid. Menarik ya. Yang ketiga, membimbing siswa belajar dengan berbagai program. Yang keempat, mengadakan tes. Dan yang kelima adalah menilai hasil belajar. Nah, khusus untuk di sekolah tingkat menengah, tidak diadakan saringan masuk. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan equal accessibility ke sekolah menengah di daerahnya. Baik, itu keunggulan pertama. Kita akan lihat keunggulan yang kedua. Iya. Rupanya Korea Selatan itu mengimplementasikan kurikulum pendidikan dengan menekankan pada pemberian bekal kompetensi untuk dunia kerja dan mempersiapkan pengetahuan dan keterampilan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Itu ya, jadi ada pembekalan kompetensi. Kemudian kurikulum itu dikembangkan oleh Dewan Pendidikan atau sekolah sesuai dengan karakteristik lingkungan belajar siswa dan daerah dengan memperhatikan perkembangan dimensi global. Jadi memperhatikan karakteristik. Nah, baik negeri maupun swasta memiliki kurikulum yang relatif sama ya, yaitu lebih banyak mengajarkan kemandirian, kreativitas, dan bersosialisasi dengan lingkungan. Mengajarkan pula tentang kehidupan sehari-hari dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, kita akan masuk ke keunggulan yang ketiga. Apa sih keunggulan yang ketiga itu? Nah, di Korea Selatan, itu sekolah diberi keleluasaan untuk menambah kurikulum lokal sesuai minat siswa dan kondisi wilayah masing-masing.
dengan pilihan kurikulum lokal yang diarahkan misalnya ya pada masalah pertanian, perikanan, teknologi yang mampu membawa siswa untuk memiliki kreativitas terutama untuk kehidupannya. Nah, ini sesuai atau langsung berhubungan dengan pemenuhan harkat hidup siswa, tidak hanya terbatas pada bahasa daerah atau bahasa asing atau seni yang mungkin berada atau yang kita jumpai dalam kehidupan di Indonesia ya. Baik, keunggulan yang keempat adalah luar biasanya ya, siswa-siswa di sana itu terobsesi untuk belajar. Bahkan mereka giat belajar sampai 50 jam per minggu. Dari hari Senin sampai Sabtu. Bahkan kadang-kadang mereka belajar sampai 16 jam per hari. Sampai malam. Dari pagi sampai malam mereka berada di sekolah. Nah, pendidikan bagus menurut mereka itu menjamin kesempatan peluang kerja. Tidak hanya menjamin keadaan ekonomi individunya, tetapi juga nantinya akan mencerminkan reputasi orang tua. Jadi panjang rentetannya ya. Nah, dalam budaya Korea, pertimbangan yang paling penting bagi seorang pimpinan itu bukan kepada kepribadian atau pengalaman kerja, melainkan dari universitas apa seseorang itu belajar. Jadi dilihat dulu alma maternya. Dan keunggulan yang kelima itu adalah pemerintah itu menjabarkan tujuan pendidikan dalam 3 sasaran utama, yaitu pengembangan sumber daya manusia, penguatan pada kesejahteraan pendidikan, serta pembangunan sistem desentralisasi dan reformasi daerah. Pengembangan sumber daya manusia itu diyakini akan memperkuat negara itu memasuki persaingan di dunia internasional. Sedangkan melalui penguatan kesejahteraan pendidikan bisa diatasi kesenjangan pendidikan dan meningkatkan integrasi sosial. Dan untuk memperluas pembangunan negara dan daya saing daerah yang merata, dipersiapkanlah desentralisasi sektor pendidikan dan reformasi sistem pendidikan daerah yang terarah. Satu hal yang menarik ya di Korea Utara itu adalah, di Korea Selatan itu adalah adanya prinsip. Apa prinsipnya? Prinsip ini ditanamkan sejak kecil agar siswa atau anak itu maju selangkah di depan. Mereka mengatakan, ketika orang lain sedang tidur, kamu harus bangun. Ketika orang lain bangun, kamu harus berjalan. Ketika orang lain berjalan, kamu harus berlari. Dan ketika orang lain berlari, kamu harus terbang. Luar biasa ya prinsipnya ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah ya, sebuah fenomena, sebuah pembelajaran penting dari 2 negara, yaitu Jepang dan Korea Selatan. Tidak lain dan tidak bukan untuk kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajaran, dan semoga bisa diterapkan dalam sistem pendidikan atau kurikulum di negara kita tercinta, Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.